Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair anak-anak, kaifa halukum? Semoga semuanya tetap baik dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi bab 2, yaitu dengan tema asdiqai. Di materi bab 2 ini kita akan membahas pada bagian at-tarkib. Pada bagian tarkib ini nanti kita akan membahas mengenai 3 hal. Yang pertama adalah penggunaan kata tanya man hada dan man hadhihi. Yang kedua, kita akan membahas mengenai penggunaan kata ismuhu dan ismuha. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai penggunaan kata huwa dan hiya. Nah, pada pembahasan yang pertama ialah penggunaan kata tanya man hadza dan man hadhihi. Saya mau tanya, apa artinya man hadza dan man hadhihi? Artinya adalah siapa ini. Tapi apa yang membedakan antara man hadza dan man hadhihi? Yang membedakan adalah penggunaannya. Jadi, kalau man hadza itu artinya siapa ini, tapi penggunaannya untuk laki-laki. Sedangkan yang man hadhihi itu artinya juga siapa ini, tapi digunakan untuk perempuan. Bagaimana? Sudah mulai paham belum nih? Nah, kalau belum, kita langsung saja masuk ke contoh ya, biar lebih paham. Dari man hadza, contohnya man hadza, hadza Ahmadu. Siapa ini? Ini Ahmad. Jadi kalau ada yang tanya menggunakan man hadza, memakai kata hadza, jawabannya berarti hadzanya tetap ditulis lagi, kemudian dijawab dengan menggunakan kata orang laki-laki. Contohnya seperti Ahmad di sini. Nah, itu tadi contoh yang dari man hadza. Sekarang ke contoh yang man hadhihi. Contohnya man hadhihi, hadhihi Fatimah. Siapa ini? Ini Fatimah. Nah, coba kita lihat di jawabannya. Dari kata hadhihi, karena dia digunakan untuk perempuan, berarti jawabannya juga harus orang perempuan. Contohnya seperti Fatimah. Begitu. Sampai sini sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu penggunaan kata ismuhu dan ismuha. Arti dari kata ismuhu dan ismuha itu apa sih? Artinya adalah namanya. Akan tetapi yang membedakan adalah di penggunaannya. Sama seperti sebelumnya ya. Kalau kata ismuhu itu digunakan untuk laki-laki, sedangkan kata ismuha itu digunakan untuk perempuan. Nah, langsung kita lihat di contohnya ya. Dari kata ismuhu, hada shodiqi ismuhu Ahmad. Ini temanku, namanya Ahmad. Nah, bisa kita lihat dari kata ismuhu, karena dia digunakan untuk laki-laki, jadi kata-kata yang mengikuti setelahnya atau sebelumnya itu harus laki-laki seluruhnya. Dari kata hadza, hadza itu ini untuk laki-laki, sodiki, temanku laki-laki. Begitu juga dengan nama. Namanya memakai nama laki-laki, yaitu contohnya Ahmad. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh dari kata ismuha. Contoh yang pertama, hadhihi shodiqati ismuha Zulfa. Ini temanku,
namanya Zulfa. Apabila menggunakan kata ismuha, berarti kata setelahnya maupun sebelumnya seluruhnya juga harus perempuan. Dari kata hadhihi, artinya ini untuk perempuan. Sodiqoti, temanku perempuan. Begitu juga dengan namanya. Namanya harus nama perempuan juga. Sampai sini sudah paham? Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu penggunaan kata huwa dan hiya. Arti dari kata huwa dan hiya adalah dia. Jadi, keduanya sama-sama berarti dia. Akan tetapi, perbedaannya di penggunaannya. Kalau huwa itu dia untuk laki-laki, sedangkan hiya dia untuk perempuan. Jadi kata hiya digunakan untuk perempuan. Contohnya dari kata huwa. Huwa tilmizun mahirun. Dia murid yang pandai. Nah, coba kita perhatikan pada contoh tersebut. Karena memakai kata huwa yang artinya dia untuk laki-laki, jadi kata-kata setelahnya harus laki-laki seluruhnya. Dari kata tilmidun artinya murid laki-laki. Mahirun ialah pandai, kata sifat. Kata sifat akan tapi dia untuk laki-laki karena tidak menggunakan tak marbutoh, tak di belakang itu tun. Nah, itu sebagai tanda kalau dia kata sifat yang digunakan untuk laki-laki. Sekarang kita lihat dari contoh hiya. Hiya tilmizatun mahirotun. Dia murid yang pandai. Setelah kata hiya, karena dia untuk perempuan, maka setelahnya juga harus perempuan kata-katanya. Dari kata tilmizatun artinya murid perempuan. Dari kata mahirotun, yaitu kata sifat untuk perempuan. Jadi kalau kata sifat untuk perempuan biasanya diakhiri dengan kata tun, tak marbutoh di akhir itu. Oke, sudah paham ya sekarang? Nah, sekian pembahasan materi pada pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Syukron ala husnil ihtimam. Ma'atamaniyat bitaufiqi wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.